Firman Tuhan tak boleh berubah. Metode harus selalu berubah. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu." Kisah Para Rasul 17, 22-23. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang fenomenal. Ia memahami budaya Yahudi dan juga Yunani. Itu sebabnya melalui Rasul Paulus berita Injil menyebar sampai ke ujung bumi. Berita Injil sampai ke Eropa yang saat itu berbahasa Yunani. Penginjilan yang dilakukan Rasul Paulus itu lintas bangsa, bahasa, dan budaya. Ini karena selain mempelajari filsafat Yunani, Rasul Paulus juga memahami bahwa metode penyampaian firman Tuhan boleh berubah, tetapi kebenaran tak boleh berubah. Ia adalah orang yang out of the box, artinya memiliki pemikiran yang berbeda dengan orang pada umumnya. Ia mampu belajar dan beradaptasi, tetapi tidak merubah inti kebenaran firman Tuhan. Nilai kebenaran yang terkandung di dalam firman Tuhan tidak boleh berubah selamanya, tetapi metode penyampaian harus berubah dalam tiap generasi dan zaman, karena setiap generasi dan zaman mempunyai budaya dan cara berpikir yang berbeda. Saat itu, ketika Rasul Paulus ke kota Athena, dia melihat banyak patung dewa dengan banyak nama. Ia memikirkan cara untuk bisa menjelaskan imannya. Kemudian ia menjumpai mezbah tanpa patung dengan tulisan di atasnya, "Kepada Allah yang tak dikenal." Dan melalui mezbah dewa tanpa nama itu, inilah Rasul Paulus menjelaskan tentang Kristus secara relevan dengan cara berpikir dan budaya orang Yunani di kota Athena. Mengapa metode Rasul Paulus menceritakan Tuhan kepada orang Yahudi dan orang Yunani berbeda? Rasul Paulus memakai pengetahuan dan kreativitasnya untuk terhubung dan relevan dengan budaya setempat. Ini dibuktikan dengan pernyataannya di bawah ini. "Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seorang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat." 1 Korintus 9 ayat 20-21. Rasul Paulus bukan pimpan atau tak berpendirian, tetapi ia berlaku bijak demi memenangkan banyak jiwa. Ia berprinsip kebenaran firman Tuhan tak boleh berubah, tetapi metode menyampaikan harus selalu berubah sesuai kondisi. Anda setuju? Tanpa perubahan, dunia akan membosankan, baik dunia pada umumnya ataupun dunia peribadatan di gereja.